Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum riyadal jannati farta'u faqila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah. Wa qala lan dawuh sapa Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum ing dalem nalikane ningali sapa sira kabeh riyadul jannati ing pira-pira pertamanan swarga fartamu moko mangono sapa sira kabeh fakilah moko den ucapaken apa ya Rasulullah hidup Rasulullah wa malan iku apa riyadul jannati utawi pertamanan swarga. Kala jawab sapa Rasulullah halakut zikri yaiku halakut zikri atau perkumpulan zikir. Kala dawuh sapa Athaun Imam Atha ing dawuh iya utawi halakuz zikri iku majalisul halali pira-pira majlis kang jelasaken perkara kang halal wal harami lan perkara kang haram. Kaifa halih kaya apa tashtari tuku sapa sira wa kaifa lan halih kaya apa tusolli salat sapa sira wa kaifa lan halih kaya apa tuzakki zakat sapa sira wa kaifa lan halih kaya apa tahujju haji sapa sira wa kaifa lan halih kaya apa tangkihu nikah sapa sira wa kaifa lan halih kaya apa tutalliku nolak sapa sira wa malan barang asbaha kang nyerupani apa ma asbaha kang nyerupani apa ma zalika ing mengkono-mengkono tashtari ila akhiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'allamu belajar sapa sira kabeh al ilma ing ilmu wa malu lan ngamalo sapa sira kabeh wa malulan ngamalo sapa sira kabeh bihi kelawan al ilma. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'allamu belajar sapa sira kabeh al ilma ing ilmu wa kunu lan ono sapa sira kabeh iku min ahlihi setengah saking ahlil ilmi iku min ahlihi setengah saking ahline al ilmi itu. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuzanu den timbang yaumal kiamati ing dalem dina kiamat apa midadul ulama'i mangsine pira-pira wong kang alim wa damu syuhada'i lan getihe pira-pira wong kang mati syahid lan getihe pira-pira wong kang mati syahid. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawuh ma'ubidah ora den sembah sapa Allahu Gusti Allah bi syai'in kelawan suwiji-wiji afdhala kang luweh utama min fikhin tenimbang faham fiddini ing dalem urusan agama wala faqihun lan yakti utawi wong kang alim fikih wahidun kang siji yakti utawi wong kang alim fikih wahidun kang siji iku asyaddu luwe abot ala syaitani ing atase setan min alfi abidin tenimbang 1000 wong kang ahli ibadah
tenimbang sewu wong kang ahli ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ketika kalian melihat pertamanan surga, maka hendaknya kamu mengambil banyak keuntungan di dalamnya. Artinya farta'u ini kamu harus betul-betul memanfaatkan kesempatan besar yang berada di dalam taman-taman surga itu. Sehingga dikatakan kepada Rasulullah, wa mariyadul jannah, apa yang dimaksud dengan taman surga? Mangkan pas sebut sareng Nabi halakut zikri. Taman surga itu perkumpulan yang di dalamnya terdapat zikrullah. Halak itu sebuah perkumpulan orang yang melingkar, yang di dalamnya itu ada zikir kepada Gusti Allah. Nikah halakut zikri. Imam Atha mengatakan yang disebut halakut zikri itu majalisul halali wal haram. Perkumpulan-perkumpulan yang dibahas di sana sebuah hukum halal dan hukum haram. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa setiap majelis yang di dalamnya itu menjelaskan sebuah ahkam, sebuah persoalan hukum-hukum fikih yang sifatnya wajib, halal, makruh, mubah, atau di situ penyaman haram, maka tentu itu merupakan majelis yang sangat mulia, yang diperumpamakan oleh Rasulullah seperti halnya riyadul jannah, diperumpamakan sebagai riyadul jannah. Akan tetapi perlu difahami, dari majelis yang disebut oleh Rasulullah, yang menjadi nilai utama atau titik poinnya ada di pembahasan di dalamnya. Artinya senikah karena kemuliaan majelis itu tidak ditentukan kelaban nama yang indah. Nama majelisnya apa? Ya tidak. Tidak ditentukan siapa saja yang berkumpul di sana. Tapi yang menjadi penentu di sini sebagai persamaan dengan riyadul jannah adalah apa yang dibahas di dalamnya. Walaupun di dalam satu majelis itu terdapat himpunan beberapa orang alim, kok yang dibahas itu masalah ghibah, masalah perkara-perkara maksiat, maka tentu itu bukan majlisul ilmi. Tentu itu bukan halakut zikri dan juga bukan termasuk riyadul jannah. Riyadul jannah, halakut zikri atau majalisul ilmi itu yang menentukan adalah topik pembahasan yang berada dalam sebuah perkumpulan. Jadi semacam itu. Karena beda juga. Ada sebagian majelis kadang-kadang itu disalahgunakan, bukan menjadi tempat pembenahan diri terhadap para jemaah, bukan menjadi tempat introspeksi diri terhadap siapapun yang terlibat di sana, tapi menjadi ajang provokasi, menjadi tempat di mana semua akan dicetak sebagai kader-kader yang fanatik buta kepada pemimpinnya masing-masing. Walhasil apa yang terjadi? Fanatisme terjadi di mana-mana. Kubu yang satu musuhan dengan kubu yang lainnya, menganggap majelisnya lebih baik dari yang lainnya, menganggap kepemimpinannya itu lebih baik daripada kepemimpinan dari kubu yang lain. Ini termasuk hal-hal yang perlu dan sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Dek budiareh mon panjenengan jika membangun sebuah majelis, entah majelis sholawat atau majelis ilmu atau majelis zikir, hendaknya di dalam itu harus betul-betul menjadi sebuah sarana penting untuk meningkatkan ketakwaan ke Gusti Allah, menambah kebaikan terhadap para anggotanya. Itu misi utama majelis ini.
Kemudian seperti yang tadi sudah dijelaskan, halaqud dzikrih yang disebut oleh Rasulullah sesuai kelaban penafsiran Imam Atha, bahwasanya di sana terdapat perkumpulan banyak orang yang di dalamnya akan dibahas bagaimana cara jual beli, bagaimana cara sholat, bagaimana cara zakat, cara haji, cara menikah, cara talak dan lain-lain. Itu berarti yang dibahas masalah ahkam, hukum-hukum syariat. Itu termasuk majelis yang mulia. Dalam sebagian debu selain Nabi adabu ta'allamul ilma wa'malu bih. Belajarlah kalian itu sebuah ilmu dan amalkan ilmu tersebut. Nabi bukan hanya memerintahkan kita semangat belajar, tapi juga memerintahkan semangat mengamalkan. Karena tidak ada gunanya menumpuk-numpuk ilmu yang begitu banyak, kemudian ilmu itu satu pun tidak ada yang diamalkan. Sedang-kadang ilmu yang kita miliki itu menjadi bumerang bagi kita, karena kalau kita tidak ngamalkan justru itu menjadi beban dalam kehidupan kita, dan bahkan akan berisiko memberikan madarat kepada kita. Itu ilmu akan menjadi hujjah yang kuat nanti di yaumil qiyamah sebagai kemaksiatan kita gara-gara tak ngamalkan itu. Bahkan sedang-kadang ilmu yang begitu banyak jika dimiliki oleh orang yang malas ngamalkan ilmu, justru keilmuan itu dijadikan sebagai alat untuk memperlancar kemaksiatannya, dijadikan sebagai alat untuk mempermudah dalam melakukan sebuah pelanggaran. Pada akhirnya terjadi manipulasi ayat, manipulasi hadis, penipuan terhadap makna yang tersirat daripada hadis atau makna yang tersurat sekalipun. Gampang congo-coreng, gampang karena kalian orang. Terus berikutnya ada Bunda Nabi, ta'allamu al-ilma wa kunu min ahlih. Belajarlah kalian itu ilmu dan jadilah kamu ahlul ilmi. Orang yang disebut sebagai ahlul ilmi itu tidak pernah terlepas dari dua hal. Yang pertama al-istifadah, yang kedua al-ifadah. Tidak sempurna seseorang itu disebut sebagai ahlul ilmi kalau cuma istifadah, benar nyari pelajaran, tapi tidak memberikan ifadah, sebuah faidah ilmu kepada orang lain. Makanya orang nikah disebut orang alim alias ahlul ilmi jika sudah mumpuni dalam bidang keilmuan, memiliki kapasitas yang begitu besar, begitu dalam masalah keilmuannya, sekaligus dia mengamalkan apa yang sudah ia miliki, yakni ilmu-ilmu yang sudah dikumpulkan selama itu, baru pantas disebut min ahlil ilmi. Faham ya? Terus dahulu Nabi berikutnya ini terkait kelabuan ahlul ilmi kapi, masalah bisyarah yang disiapkan untuk para pegiat-pegiat ilmu, para penuntut ilmu. Yuzanu yaumal qiyamah midadul ulama'i wa damus syuhada. Nanti di hari kiamat, mangsi yang pernah digunakan oleh para ulama itu akan ditimbang. Jika nisbat kepada para syuhada, maka darah mereka lah yang akan ditimbang. Artinya apa? Kita para santri sebetulnya memiliki persamaan kelaban syuhada, kan? Persamaannya kalau syuhada itu membela Islam kelaban darah, membela Islam kelaban strategi peperangan, membela Islam li'i'la'i kalimatillah kelaban kekuatan pertempuran, strategi politik dan lain-lain. Tapi untuk kita li'i'la'i kalimatillah, untuk meluhurkan agamanya Allah, itu berperang dengan ilmiah. Ilmiah itu prosesnya panjang, mulai dari menulis, mulai dari menghafal, memahami,
dalam menulis itu tidak pernah terlepas dari yang namanya tinta atau mangsi, sehingga bahan asal yang digunakan sebagai alat dalam perjuangan itu nanti akan dipertimbangkan di yaumil qiyamah. Mangsina sampian mangken seeke bayi maknain kitab nikah nanti akan ditimbang sebagai bukti kebaikan sampian. Begitu juga orang semate fisabilillah, itu darah yang menetes akibat terkena serangan musuh dalam memperjuangkan dan membela agama Allah, itu juga akan ditimbang sebagai bukti kebaikan mereka. Oleh karena itu, ya santrih jangan sampai patah semangat. Walaupun cuman mungkin khususon di Indonesia kita sulit untuk jihad fisabilillah, bertempur melawan kufar, tapi kita punya peluang besar untuk memerangi kebodohan kita kelaban memahami ajaran-ajaran agama Islam. Dikaki wa qala sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bi syai'in afdala min fikhin fiddin wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillah.